Kalau ngomongin peluang ranking FIFA Timnas Indonesia sekarang tuh lagi seru banget. Kayak lagi push rank di game tapi ini versi dunia nyata. Jadi gini, kalau Timnas Indonesia bisa sapu bersih 2 laga di FIFA Series, total poin yang bisa dikantongin itu sekitar plus 10,15 poin FIFA. Lumayan banget, bukan kaleng-kaleng. Rinciannya juga cukup jelas. Menang lawan St. Kitts and Nevis plus 3,96 poin. Jadi 1148,69. Menang lawan Bulgaria plus 6,19 poin. Jadi 1154,888. Catatan penting ya, poin lawan Bulgaria ini udah dihitung dengan asumsi mereka menang dulu lawan Solomon Islands. Jadi skenarionya udah cukup realistis. Kalau semuanya kejadian sesuai rencana, total poin Indonesia bakal naik ke 1154,88. Secara hitung-hitungan, angka segini bisa bikin Indonesia naik ke peringkat 118 dunia, alias naik sekitar plus 3 posisi. Tapi, nah ini nih yang bikin deg-degan. Ranking FIFA itu bukan sistem yang berdiri sendiri. Jadi walaupun Indonesia menang semua, posisi akhir tetap tergantung sama hasil negara lain juga. Ibaratnya, kita udah ngegas, tapi kalau tim lain juga menang dan dapat poin gede, ya bisa aja posisi kita ketahan. Makanya situasinya sekarang tuh kayak menang itu wajib, tapi berharap tim lain terpleset juga jadi bonus. Yang bikin makin menarik, lawan seperti Bulgaria itu punya ranking lebih tinggi. Jadi kalau menang, poinnya langsung lebih gede. Ini yang bikin potensi lonjakan Indonesia cukup signifikan dibanding cuma lawan tim dengan ranking di bawah. Jadi intinya, 2 kemenangan sama dengan harga mati kalau mau naik ranking. Lawan Bulgaria sama dengan kunci poin gede. Nasib akhir sama dengan masih nunggu hasil tim lain juga. Kalau skenario ini kejadian, ini bakal jadi momentum penting banget buat Timnas Indonesia. Apalagi ke depan masih ada agenda lebih besar. Dan ranking FIFA itu ngaruh banget ke banyak hal. Dari drawing sampai gengsi internasional. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Timnas bisa gaspol 2/2 kemenangan atau bakal ada plot twist? Menurut lo gimana? Indonesia bisa full win atau bakal ada kejutan? Kalau ngomongin FIFA Series, banyak yang masih salah paham sih. Soalnya formatnya kayak turnamen, tapi sebenarnya bukan turnamen beneran yang ada pialanya gitu. Jadi gini, FIFA Series itu ibarat mini event dari FIFA buat ngasih panggung ke negara-negara yang lagi nganggur, alias gak punya jadwal kualifikasi atau kompetisi resmi di kalender internasional. Makanya, jangan bayangin kayak Piala Dunia FIFA yang penuh gengsi dan trofi. Di FIFA Series, fokusnya bukan soal juara, tapi lebih ke pengalaman, uji coba tim, dan nambah jam terbang. Nah, yang bikin menarik, biasanya negara-negara dengan ranking FIFA yang relatif lebih rendah dikumpulin, terus dipertemukan dalam format yang lebih niat dibanding friendly match biasa. Jadi bukan sekedar satu laga terus bubar, tapi kayak ada rangkaian pertandingan dalam satu event. Dan yang paling seru, tim dengan ranking bawah bisa dapat kesempatan lawan tim yang levelnya lebih tinggi. Bayangin aja, tim yang biasanya jarang banget ketemu lawan dari top 100 dunia, di sini bisa langsung ngerasain atmosfer beda. Ini penting banget buat ngetes mental pemain, ngerasain tempo permainan level atas, sekalian ukur diri sejauh mana perkembangan tim. Secara vibe, FIFA Series tuh kayak friendly match tapi dikasih rasa turnamen. Ada jadwal, ada lawan yang udah diset, kadang juga ada semacam klasemen atau rangkaian hasil. Tapi ujungnya ya gak ada angkat piala, gak ada seremoni juara yang heboh. Tapi jangan salah, walaupun cuma friendly, pertandingan di FIFA Series tetap masuk hitungan poin ranking FIFA loh. Jadi tiap laga tetap penting. Apalagi buat negara yang lagi ngejar posisi ranking biar bisa dapat lawan lebih bagus ke depannya. Intinya, FIFA Series itu bukan soal siapa juara, tapi soal siapa yang berkembang. Buat tim-tim berkembang, ini kesempatan emas. Buat fans, ini hiburan plus harapan. Dan buat pemain, ini panggung buat buktiin diri. Jadi ya gak ada piala, tapi value-nya tetap berasa banget. Agenda Garuda 2026.
Jadi gini brosis, tahun 2026 ini bisa dibilang bakal jadi salah satu tahun yang cukup padat, tapi juga seru banget buat timnas Indonesia. Setelah kita dapat pemanasan lewat FIFA Series bulan ini, yang basically jadi ajang uji coba rasa turnamen, ternyata perjalanan belum berhenti sampai situ aja. Masih ada agenda lain yang gak kalah menarik, yaitu FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan bakal digelar sekitar bulan September sampai Oktober. Dan enaknya lagi, turnamen ini bakal berlangsung pas FIFA Matchday, jadi klub-klub wajib ngelepas pemainnya. Artinya, yup, peluang buat lihat skuad terbaik Garuda tampil full tim makin besar. Bayangin aja, setelah di FIFA Series kita bisa lihat eksperimen taktik, coba-coba kombinasi pemain, sampai ngasih jam terbang buat pemain muda, nanti di ASEAN Cup ini vibe-nya bakal beda. Lebih kompetitif, lebih panas, dan pastinya lebih niat buat ngejar prestasi. Karena ya, ini bukan sekedar uji coba lagi, ini soal gengsi Asia Tenggara. Negara-negara kayak Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan tim-tim underrated lain pasti bakal datang dengan kekuatan penuh juga. Jadi bukan cuma soal menang, tapi juga soal nunjukin siapa yang lagi paling siap dan paling berkembang di kawasan. Buat timnas Indonesia sendiri, ini jadi momen penting. Kenapa? Karena bisa jadi ajang pembuktian hasil dari proses yang lagi dibangun sekarang, kesempatan buat naik level, bukan cuma di ranking, tapi juga mental tim. Dan tentunya, peluang buat ngasih kebanggaan ke fans yang selalu all out dukung Garuda. Kalau di FIFA Series kita lebih banyak lihat eksperimen, di ASEAN Cup ini kemungkinan besar kita bakal lihat versi paling serius dari timnas. Taktik udah lebih matang, chemistry pemain udah kebentuk, dan targetnya jelas, prestasi. Jadi ya, 2026 ini bukan cuma tentang main bola, tapi tentang perjalanan naik levelnya timnas Indonesia. Dari coba-coba jadi pesaing serius, dari sekedar ikut mulai ditakuti. Dan buat kita sebagai fans, siap-siap aja. Karena September nanti tensinya bakal naik, debat makin panas, dan euforia Garuda bakal balik full gas.